agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak berkebutuhan khusus sehat ya. Jika ia sendiri takut ke sekolah, jangan dipaksa. Baju yang dipakai ke sekolah harus dalam kondisi bersih. Anak sudah harus sarapan dan berbekal makanan sehat. Jangan lupa maskernya ya, bawakan juga tempat masker kotor. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Para pengantar, langsung ke sekolah ya, jangan mampir-mampir. Jika perlu, dampingi anak berkebutuhan khusus, jaga jarak anak. Titip Kiki ya, Bu. Siap, Bu. Di sekolah, ingatkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk cuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas. Di dalam kelas, hanya boleh 5 anak saja. Saat berada di fasilitas sekolah, akan diatur agar interaksi antar warga sekolah kebutuhan khusus minimal. Pastikan siswa berkebutuhan khusus dijemput walinya, langsung pulang dan hindari kerumunan. Mari bersama kita jaga para siswa berkebutuhan khusus agar selalu sehat dan selamat di seru belajar kebiasaan baru. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung persiapan para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan khususnya saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan menyediakan berbagai materi dan pengalaman menarik dari berbagai kalangan. Mulai dari praktik baik pembelajaran tatap muka terbatas, penerapan protokol kesehatan di sekolah, tips pembelajaran di masa pandemi, pemanfaatan teknologi, dan berbagai inovasi pembelajaran. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan diselenggarakan mulai dari 31 Mei sampai 2 Juli 2021 yang dapat Anda saksikan dalam bentuk webinar dan podcast. Dan saksikan webinar dan podcast Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di YouTube, Zoom, portal Ayo Guru Berbagi. Ayo ikuti seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Mari berikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam webinar seri Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas atau dikenal dengan PTM Terbatas. Bersama saya, Dewi Woro Harjanti, selama kurang lebih 2 jam ke depan akan menjadi pemandu acara pada siang hari ini. Perlu Bapak dan Ibu semua ketahui bahwa terselenggaranya webinar ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Sebelum kita memulai webinar pada siang hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon bersikap sempurna.
Yang terhormat Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Yaswardi MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang terhormat narasumber yang akan memberikan materi webinar pada siang hari ini, serta Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, unsur tenaga kependidikan lainnya, juga masyarakat umum yang saya muliakan. Pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia lebih dari setahun lamanya. Seluruh sektor terkena dampak perubahan, termasuk pada sektor pendidikan. Selama pandemik ini, sekolah telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana memiliki banyak dampak negatif dengan tidak dilaksanakannya pembelajaran secara tatap muka. Pemerintah melalui SKB 4 Menteri telah menyatakan bahwa sekolah telah melaksanakan PTM secara terbatas dengan memenuhi persyaratan dan tentunya telah mendapatkan izin dari orang tua murid. Baik Bapak Ibu, untuk acara pertama adalah sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi webinar seri Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas atau dikenal dengan PTM Terbatas pada siang hari ini. Kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Yaswardi MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Woro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati narasumber hebat kita yang hadir pada kesempatan ini. Saya sapa yang pertama Bapak Dr. Andrus Ashadi Siswoyo MPD. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang kedua saya sapa Bapak Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 1 Giri, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saya hormati Koordinator Pokja Publikasi dan Komunikasi Bapak Dr. Misbah bersama dengan tim Pokja Publikasi dan Komunikasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota yang hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas hebat yang hadir pada kesempatan ini. Panitia pelaksana hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam rangka pertama adalah silaturahmi. Yang kedua, berbagi informasi dan pengalaman sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pokja Publikasi dan Komunikasi serta Pokja Pembelajaran yang ada di lingkungan Direktorat Guru Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Webinar ini dilaksanakan adalah dalam rangka mensosialisasikan. Pertama adalah SKB 4 Menteri. Yang kedua adalah panduan pelaksanaan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Harapan daripada webinar ini adalah yang pertama, tersampaikannya informasi. Informasi sehubungan dengan implementasi pembelajaran. Di masa pandemi COVID-19 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Woro, bisa dilaksanakan secara PTM terbatas, yang kedua bisa dilaksanakan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi begitu semangatnya memberikan arahan, sekaligus mendorong kepada seluruh satuan pendidikan, apakah itu sekolah ataupun madrasah, untuk tatap muka terbatas, dengan persyaratan ketat dengan protokol kesehatannya. Di satu sisi Bapak dan Ibu, zona pandemi COVID-19 pada kesempatan ini semakin lama semakin berkembang. Zona merah, zona oranye Bapak dan Ibu, ternyata frekuensinya semakin meningkat. Di satu sisi Bapak dan Ibu,
kita sangat khawatir dengan terjadinya learning loss. Maknanya adalah rendahnya capaian hasil belajar dari siswa-siswa anak-anak tersayang kita. Apabila PJJ ini Bapak dan Ibu terus dilaksanakan, itu akan berdampak terjadinya rendahnya capaian hasil belajar peserta didik. Dampak jangka panjang Bapak dan Ibu bisa terjadi anak-anak putus sekolah. Kondisi seperti ini Bapak dan Ibu jelas tidak menguntungkan dalam dunia pendidikan, dalam rangka menyiapkan SDM unggul dan berkualitas. Konsekuensinya Bapak dan Ibu, PTM terbatas dengan ketat protokol kesehatan adalah solusi cerdas yang harus kita antisipasi. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya mohon kepada Mas Boni untuk menampilkan ada 2-3 slide sebagai pengantar. Kepada Mas Boni mohon. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 pesan kunci yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah nantinya dari narasumber akan menyampaikan praktek-praktek baik sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Praktek baik itu Bapak dan Ibu adalah bagaimana implementasi PTM terbatas di satuan pendidikan. Yang kedua, PJJ yang berkualitas. Apakah Bapak dan Ibu, satuan pendidikan dalam ini sekolah dan madrasah, dalam pelaksanaan PJJ, sudahkah efektif? Sudahkah berdampak signifikan terhadap capaian hasil belajar? Hari ini Bapak dan Ibu narasumber akan berbagi pengalaman dengan Bapak dan Ibu. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah tidak ada perubahan kebijakan tatap muka terbatas. Surat keputusan bersama SKB 4 Menteri Bapak dan Ibu tetap mendorong PTM terbatas adalah salah satu solusi yang harus diimplementasikan. Di satu sisi Bapak dan Ibu, PJJ masih dibolehkan di satuan pendidikan, sekolah dan madrasah. Konsekuensinya Bapak dan Ibu, perlu ada dukungan data yang valid. Data yang pertama adalah data zonasi COVID. Data yang kedua adalah kesiapan dari sekolah untuk melaksanakan PTM terbatas lengkap dengan protokol kesehatan. Data yang ketiga adalah dukungan daripada orang tua murid. Apakah memberikan respon untuk PTM terbatas atau sebaliknya tidak memberikan respon, tetapi lebih mengarahkan kepada PJJ. Data dukung ini Bapak dan Ibu, ini dijadikan oleh pengambil kebijakan di provinsi, kabupaten, kota, dan satuan pendidikan untuk memutuskan apakah PTM terbatas sebagai solusinya atau PJJ Bapak dan Ibu, atau sebaliknya kedua-duanya bisa dilaksanakan, blended learning. Hal ini Bapak dan Ibu sangat ditentukan oleh 3 data dukung yang saya sampaikan di awal. Next, Mas Boni. Kata kunci yang kedua Bapak dan Ibu, sekolah tetap wajib memberikan opsi PTM terbatas maupun pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan orang tua tetap memiliki hak untuk menentukan anaknya apakah ikut di dalam PTM terbatas atau PJJ. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keberadaan orang tua punya arti yang sangat strategis, memberikan dukungan serta keputusan kepada pengambil kebijakan di provinsi, kabupaten, kota, terutama satuan pendidikan. Apakah siswanya ikut di dalam PTM terbatas atau tetap dengan pola pembelajaran jarak jauh? Konsekuensinya Bapak dan Ibu tentu saja akan berdampak terhadap capaian hasil belajar kalau PJJ menjadi keputusannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak pakar, termasuk dalam hal ini mitra pembangunan, apakah itu UNESCO, UNICEF, ataupun pakar-pakar pendidikan Bapak dan Ibu tegas mengatakan PJJ tidak efektif untuk diteruskan. Kalau PJJ diteruskan Bapak dan Ibu, konsekuensinya adalah learning loss, rendahnya capaian hasil belajar. Di satu sisi Bapak dan Ibu, pandemi COVID-19 perlu kita waspadai. Ini menjadi dilema Bapak dan Ibu. Dilema ini akan bisa kita putuskan. Pertama adalah adanya koordinasi. Yang kedua, adanya data dukung. Yang ketiga, ketatnya protokol kesehatan yang disediakan di satuan pendidikan, sekolah, dan madrasah. Next, lanjutkan Mas Boni, yang ketiga. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, satuan pendidikan yang berada pada daerah yang tidak menerapkan PPKM. Hari ini Bapak dan Ibu ada kemungkinan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi akan menyampaikan informasi tentang
PPKM mikro darurat. PPKM mikro darurat Bapak dan Ibu adalah batasan kegiatan masyarakat untuk daerah zona merah dan zona oranye. Konsekuensinya Bapak dan Ibu, terutama untuk daerah Jawa dan Bali, ada kemungkinan akan diterapkan PPKM mikro darurat. Bagaimana dengan provinsi lain? Untuk itu Bapak dan Ibu kita butuh informasi-informasi terbaru berdasarkan arahan pidato yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, konsekuensi daripada PPKM, pembatasan Bapak dan Ibu, kegiatan masyarakat, mikro darurat, salah satu di antaranya nanti Bapak dan Ibu, PTM terbatas di daerah merah atau oranye, itu tidak mungkin dilaksanakan. Bagaimana dengan daerah peta zona COVID-nya kuning dan hijau? Itu kita dorong Bapak dan Ibu untuk melaksanakan PTM terbatas, tetapi tetap dengan ketat protokol kesehatannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, webinar hari ini akan berbagi pengalaman, terutama dari Kepala SMA Negeri 1 Giri, Banyuwangi Bapak dan Ibu, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi, Jawa Timur, akan menyampaikan best practice, praktek-praktek baiknya. Apa yang akan disampaikan? Hari ini Bapak dan Ibu kita simak bersama, narasumber hebat kita akan menyampaikan informasi, berbagi pengalaman. Dan kepada Bapak dan Ibu, kepada peserta, silakan berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, arahan-arahan Bapak dan Ibu, saran-saran, demi suksesnya pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, apakah PTM terbatas atau PJJ Bapak dan Ibu. Satu poin terakhir dari saya, anak adalah amanah. Anak adalah aset harapan bangsa ke depannya. Kedua ini Bapak dan Ibu harus menjadi pertimbangan bagi orang tua. Kalau kita biarkan PJJ Bapak dan Ibu, aset yang potensial ini ada kemungkinan capaian belajarnya akan rendah. Tetapi kalau kita mendorong PTM terbatas Bapak dan Ibu, konsekuensinya, apakah protokol kesehatan sudah tersedia dengan baik di satuan pendidikan? Apakah koordinasinya sudah terlaksana dengan baik? Apakah guru-guru yang akan melaksanakan pembelajaran PTM terbatas sudah divaksin dan sebagainya? Konsekuensi ini Bapak dan Ibu harus menjadi data dukung untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai pengantar Bapak dan Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita mulai kegiatan webinar siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Woro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi webinar pada siang hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi materi dengan para narasumber, kami akan menampilkan sesuatu yang menarik nih, yaitu video testimoni dukungan, itu dari warga sekolah, orang tua, murid, serta para siswa. Pasti penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Tantangan selama PJJ itu sinyal. Karena kalau sinyal buruk, tugas yang dikirim guru suka lambat datangnya. Kalau lagi nge-zoom, suaranya pada batal. E-learningnya suka error, sinyalnya suka hilang-hilang. Kerja kelompok sulit untuk diskusi, serta tantangan selama PJJ itu kita susah mengatur waktu antara pekerjaan rumah sama mendampingi anak-anak untuk mengerjakan tugas di rumah. Belajarnya nggak efektif. Kalaupun nanya sama orang tua, ada orang tua yang tahu kan, ada juga kan yang nggak ngerti soal materi pelajaran itu. Masalah biaya, karena menggunakan PJJ dengan daring atau dengan aplikasi lain, maka memerlukan biaya, diantaranya harus menyediakan handphone atau laptop. Bisa juga tidak semua orang tua memiliki. Banyak siswa yang belum memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi secara maksimal
saya melihat kondisi psikologi dari peserta didik, di mana dengan perubahan lingkungan belajar tentu akan berdampak terhadap psikologi peserta didik, khususnya peserta didik yang merasakan suasana yang tidak nyaman ketika mereka harus belajar dari rumah. Ingin sekali belajar bertemu. Mau banget sekolah seperti biasa. Aku pengen tatap muka ketemu teman-teman, soalnya udah lama nggak ketemu teman-teman juga. Keinginannya sudah pasti ia mau tatap muka agar materi-materi dari guru itu tercerna ke otak. Sebagai orang tua, kami sangat berharap untuk pembelajaran secara tatap muka, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan kami juga sangat berharap tatap muka segera dilakukan karena interaksi anak-anak dengan sekolahnya atau dengan guru-gurunya itu sangat membantu mereka dalam pengembangan diri. Yang pasti masker, hand sanitizer, bekal, dan bawa minum juga betul. Aku akan nyiapin buku, pensil, tas, penghapus, dan aku memakai masker. Dan untuk pembelajaran tatap muka, kami sebagai orang tua akan menyiapkan satu alat-alat tulis anak kami, dan kedua tetap melakukan protokol kesehatan itu seperti masker dan sanitizer. Anak-anak akan kami antar jemput dalam melakukan tatap muka yang akan berlangsung, dan yang terakhir kami akan menyiapkan bekal makan mereka selama di sekolah. Yang pasti yang utama itu protokol kesehatan. Kedua, pembekalan untuk anak saya tuh pembekalan edukasi soal COVID, biar dia bisa menjaga diri atau menjaga jarak atau membentengi diri supaya ngerti bagaimana harusnya di sekolah. Kami mempersiapkan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, kemudian kami juga berkoordinasi dengan wali siswa atau orang tua siswa dengan melakukan sosialisasi dengan dua tujuan. Yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang tua ketika sekolah akan bukakan kembali. Kemudian yang kedua adalah memastikan orang tua untuk menyiapkan anak mereka dengan protokol kesehatan yang ketat ketika kembali ke sekolah. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, serta cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Pada kegiatan tatap muka di sekolah, siswa kami terdiri dari 590 siswa. Jadi kami menggunakan hanya 6 rombel. Satu rombel itu terdiri dari 30 siswa, kurang lebih 30 siswa. Namun kami bagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari kurang lebih 10 sampai 12 siswa dalam satu kelompoknya. Satu kelompok itu mempergunakan waktu selama 1 jam untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan penjelasan saja kepada siswa, penugasan tetap dilakukan di rumah. Hal yang dirinduin kalau PTM itu suasana kelas atau suasana sekolah. Bersosialisasi secara langsung, bertemu teman. Aku rindu teman-teman, guru, dan juga belajar di kelas. Aku kangen banget kumpul-kumpul sama teman-teman, belajar bareng. Sudah 1 tahun kita menjalankan pembelajaran jarak jauh. Dan karena PJJ yang berkepanjangan ini, kita sudah merasakan banyak dampak negatifnya. Antara lain, kesenjangan hasil belajar, juga banyak anak-anak yang mulai putus sekolah, mereka bekerja, atau bahkan menikah di usia dini. Ini antara lain mengakibatkan ketuntasan kurikulum tidak tercapai dan meningkatnya stres di kalangan murid dan orang tua murid.
Stres juga merebak di kalangan tenaga didik yang kurang menguasai hal ehwal PJJ. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana untuk membuka kembali PTM atau pembelajaran tatap muka patut didukung. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Untuk itu perlu diterapkan sistem rotasi masuk sekolah bagi murid. Menjadi penting untuk kita menghadirkan kembali proses belajar mengajar secara tatap muka. Mengapa? Karena kita menghindari learning loss. Nah, kondisi inilah yang harus kita hadapi dan harus kita rubah. Agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan lebih efektif, maka Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas. Harus diakui, tujuan pendidikan sulit tercapai. Kita khawatir sekali akan kehilangan satu generasi. Dengan demikian, tatap muka sebaiknya bisa kita jalankan. Tentu dengan catatan protokol kesehatan harus dikedepankan. Baik, setelah kita menyaksikan bersama-sama video testimoni dukungan terkait PTM terbatas, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, telah hadir bersama saya dua narasumber yang hebat dan luar biasa yang akan menyampaikan materi pemanfaatan e-Supak di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ashadi Siswoyo MPD. Beliau adalah pengawas SMA dari Kabupaten Banyuwangi. Dan juga tips aman PTM terbatas selama masa pandemi COVID-19 di SMAN 1 Giri Banyuwangi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mujib SPD MM selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Giri Taruna Bangsa Banyuwangi. Selamat datang Pak Ashadi dan Pak Mujib. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya Bapak ya. Gimana Mbak Woro, sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah sehat. Baiklah. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kita siang hari ini, baik yang melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube GTK Dikmendikbud TV, dapat bertanya nantinya kepada kedua narasumber kita melalui tautan http://sli.do/30 Juni 2021 PTM. Dan nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh para narasumber kita. Namun, sebelum itu, mari kita dengarkan dulu yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Ashadi Siswoyo, MPD, dan Haji Mujib SPD, MM. Silakan kepada Bapak Ashadi dan Pak Mujib untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di siang ini suara saya bisa didengar? Bisa Pak? Oke. Alhamdulillah berbahagia sekali. Tadi hati saya agak terenyuh ya mendengarkan paparan anak-anak yang kangen dengan suasana belajar karena sudah lama mengikuti belajar jarak jauh. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Saya adalah pengawas SMA di cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Tapi itu doa Pak Zati, itu doa tadi sama Pak Direktur, Kepala Cabang Dinasnya Bapak. Amin. 7 bulan lagi saya sudah pensiun Bapak.
Ya, Kepala Cabang Dinas kami adalah Bapak Dr. Andes Istu Handono. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Bapak sekalian, di Kabupaten Banyuwangi, mungkin peserta dari wilayah yang jauh kurang paham di mana posisi Banyuwangi. Banyuwangi itu terletak di ujung timur Pulau Jawa, sehingga disebut Sunrise of Java. Di Banyuwangi ini berbatasan dengan Bali. Luasnya Banyuwangi itu adalah 5.782 km persegi. Lebih luas daripada Provinsi Bali yang hanya 5.633. Jadi selisih 149 km persegi lebih luas Banyuwangi. Dan di Kabupaten Banyuwangi itu ada 17 SMA negeri. Semuanya SMA-SMA yang hebat. Dan salah satunya adalah SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi, yang kepala sekolahnya adalah Bapak Haji Mujib, yang hari ini akan memaparkan, menyampaikan, menularkan kepada kita semuanya bagaimana praktek baik tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Giri dengan sukses. Kami sebagai pengawas ini lebih banyak memberikan motivasi, berkolaborasi, dan memacu agar inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah kolaborasi antara pengawas, kepala sekolah, dan semua guru juga didukung dengan komite sekolah telah melahirkan SMA Negeri 1 Giri sebagai sekolah yang hebat di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya akan lebih menarik manakala dari SMA Negeri 1 Giri akan dipaparkan dulu bagaimana trik-trik dan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini. Langsung aja Pak Haji Mujib untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Asadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan menjelang sore, saudara-saudaraku yang ada di wilayah timur Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Direktur BTK, Dikmen dan Diksus, seluruh panitia pelaksana kegiatan webinar hari ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia dan juga cabang dinas, kota dan kabupaten se-Indonesia, wabil khusus yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Istu Handono, MPD. Seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan webinar ini, para pengawas hebat, para kepala sekolah, dan juga seluruh guru yang ada, Dikmen dan Diksus se-Indonesia. Alhamdulillah puji syukur hari ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GTK yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman kami sejak tanggal 18 Januari 2021. Kami telah memulai pembelajaran tatap muka secara terbatas. Untuk itu, dalam waktu yang singkat ini, kami akan paparkan melalui slide berikut ini. Bapak Ibu, ini adalah bagaimana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa Banyuwangi. Nah, pembahasan pada siang hari ini kami sampaikan beberapa komponen, di antara nanti prinsip bagaimana prinsip PTM terbatas, lalu upaya-upaya apa, persiapan apa yang harus dilakukan oleh sebuah satuan pendidikan jika nanti melaksanakan pembelajaran terbatas. Kemudian yang ketiga nanti adalah tentang pelaksanaan PTM dan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM secara terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, yang baik mengikuti melalui saluran channel YouTube dari Dikmen, GTK ini maupun Diksus, ini yang perlu kita pertimbangkan adalah prinsip tentang kesehatan dan keselamatan yang utama. Jadi kesehatan dan keselamatan baik bagi peserta didik, kemudian pendidik,
tenaga kependidikan, keluarga maupun masyarakat. Ini adalah prioritas yang utama di dalam Bapak Ibu akan menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak. Ini menjadi pertimbangan. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur, bagi wilayah yang zona merah atau yang dikenakan PPKM mikro, maka jalankan saja Bapak Ibu pembelajaran jarak jauh. Namun bagi wilayah yang zona kuning maupun hijau, mari kita berupaya untuk tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, yang kedua, ini pertimbangan bahwa kalau nanti kita tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, hanya murni dengan pembelajaran jarak jauh, maka tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga akan menjadi terganggu. Anak-anak akan kehilangan yang kita namakan kehilangan semangat belajar atau namanya learning loss. Nah, hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya kemajuan ataupun capaian dari capaian kompetensi anak didik kita. Maka untuk itu, 1 dan 2 poin inilah yang menjadi prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang saat ini justru tidak makin melandai tetapi jumlahnya malah naik. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah hal-hal awal yang harus kita laksanakan. Pertama, kita akan membentuk Satgas COVID-19 di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Kurang lebihnya, sistematikanya, komponen yang kita butuhkan adalah 1, ada penanggung jawab, kemudian ada pengarah, kedua ketua pelaksana, kemudian sekretaris, bendahara, tim pembelajaran, dan juga tim tata ruang dan psikososial. Berikutnya adalah tim kesehatan, tim kebersihan, maupun tim keamanan. Nah, ini adalah komposisi atau komponen yang kita butuhkan di dalam membentuk Satgas COVID-19 di tingkat sekolahnya masing-masing. Nah, berikutnya adalah ada tim pelatihan dan tim humas yang nanti akan bertugas sesuai dengan komponen atau bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya, kepala sekolah selaku penanggung jawab harus ngecek ini. Yang pertama terkait dengan sarana sanitasi dan kebersihan. Yang kedua adalah tentang akses fasilitas sarana dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, menerapkan area wajib masker. Yang keempat, memiliki termogan yang cukup. Dan yang kelima adalah mendata warga sekolah yang tidak boleh beraktivitas di sekolah karena penyakit bawaan atau komorbid pada yang bersangkutan. Ini menjadi tanggung jawab oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab untuk beberapa tim yang ketiga, yaitu untuk membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKS terkait dengan pendanaan. Apakah itu digunakan untuk sosialisasi, untuk peningkatan kapasitas, untuk pengadaan sarana prasarana sanitasi misalnya, hand sanitizer, kemudian untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian untuk kebersihan, dan untuk kesehatan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Maka kita nanti bisa memanfaatkan anggaran melalui dana BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Nah, yang kedua, sekolah harus membuat SOP. Jadi standar operasional pada saat anak berangkat ke sekolah, pada saat anak berada di lingkungan sekolah, maupun pada saat anak pulang dari sekolah. Untuk dipastikan kepada orang tua bahwa anak berangkat dari sekolah membawa perbekalan yang cukup untuk diri sendiri. Misalkan, dia harus menggunakan masker, membawa makanan, minuman, yang tentu ini dalam keadaan sudah kondisi ada kemasan yang mungkin Tupperware atau lain, mungkin ada juga kemasan yang lain, itu tidak pinjam dengan temannya.
Kemudian pada saat dia di lingkungan sekolah, nah mulai dari dia awal masuk di pintu gerbang sekolah, sampai dengan nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi memanfaatkan wastafel, tempat cuci tangan, sabun di depan kelas, kemudian hand sanitizer dalam kelas, kemudian tetap jaga jarak, menempati meja yang tidak dikasih tanda silangnya, kemudian guru tetap mengingatkan penggunaan masker. Itu saat berada di lingkungan sekolah. Demikian pula saat dia pulang dari sekolah, maka ini anak diminta untuk langsung dijemput oleh orang tua, ataupun mereka ada yang membawa kendaraan sendiri, tapi dipastikan mereka langsung pulang menuju sekolahnya masing-masing. Nah, beberapa yang bisa kami nanti contohkan dari SMA 1 Giri, akan kami sampaikan. Nah, contoh seperti ini persiapan kami sudah rapid antigen seluruh warga sekolah yang jumlahnya ada 80. Ini kita sampaikan kepada masyarakat, pada orang tua, pada siswa bahwa guru-guru dan tenaga kependidikan seluruhnya sudah negatif atau hasilnya negatif dari rapid antigen. Dan berikutnya adalah kita pada bulan April kemarin ini sudah 100% divaksin yang tahap kedua. Jadi alhamdulillah sudah ada 2 bulan yang lalu seluruh guru dan tenaga kependidikan yang jumlahnya ada 80 sudah divaksin keseluruhannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah fasilitas yang ada di masing-masing kelas. Ada wastafel, disediakan sabun di depan, ini ada di depan kelasnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu guru, khususnya teman-teman Ibu guru ini ada yang membuat hand sanitizer produk sendiri. Kemudian kami lakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Jadi setiap minggu sekali, itu ada di hari Rabu dan hari-hari Minggu. Jadi Rabu dan Minggu, itu 2 kali dalam 1 minggu kita semprot desinfektan seluruh ruang-ruangan yang dipakai untuk aktivitas para siswa. Nah, selanjutnya, ini pada saat anak-anak masuk di pintu gerbang. Nah, jadi mereka naik kendaraan bermotor, mereka berhenti, kemudian dicek suhu tubuhnya. Kemudian ini ada foto Bapak pengawas kita, pengawas yang luar biasa, Pak Asadi Seswoyo, juga supervisi kondisi bagaimana saat anak berada di kelas dan melihat kesiapan semuanya. Jadi anak-anak berada menempati pada meja yang tidak diberi tanda silang. Nah, yang diberi tanda silang mereka kosongkan. Nah, seperti yang ini. Nah, berikutnya kami berkoordinasi dengan Satgas Gugus Covid Kecamatan Giri. Beliau mulai dari Ibu Camat, Kepala Kepolisian, Sektor Kecamatan Giri, dan Ramil, dan seluruh komponen dalam tim Satgas Covid Kecamatan Giri hadir sebelum meninjau lokasi, sebelum cek lapangan, beliau semuanya masuk di ruangan yang sekarang kami gunakan ini. Jadi kita koordinasi, kita ada temu awal dulu, hal apa yang nanti akan menjadi sasaran untuk verifikasi. Nah, setelah itu kita kemudian cek lapangan. Nah, ini foto beberapa tinjau lapangan di luar, lihat sanitasi di dalam kelas. Nah, ini adalah aktivitas tim Satgas COVID-19 untuk Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, berikutnya kami harus melengkapi beberapa komponen termasuk surat pertanggungjawaban mutlak kepala sekolah. Jadi segala sesuatu yang terjadi nanti itu menjadi mutlak tanggung jawabnya kepala sekolah. Nah, selanjutnya kami lengkapi juga dengan surat kesepakatan. Kesepemahaman dengan komite yang merupakan wakil dari seluruh orang tua. Jadi komite sepakat membuka PTM terbatas bila mana checklist sudah terisi seluruhnya atau terpenuhi semuanya. Nah, telah memenuhi protokol kesehatan, maka surat ini baru ditandatangani oleh ketua komite. Berikutnya kami melampirkan pula hasil tes rapid antigen dan juga hasil vaksinasi seluruh warga sekolah. Berikutnya pengawas kami juga memberikan instrumen untuk kami isi, untuk diverifikasi oleh tim, bahwasanya seluruh checklist yang dipersyaratkan
sesuai dengan SKP 4 Menteri, maka setelah itu baru ditandatangani oleh Bapak pengawas kita. Nah, selanjutnya kami mengedarkan angkat melalui Google Form kepada orang tua, akan kita hitung, ternyata 97% orang tua setuju kalau anaknya diberikan tatap muka terbatas di sekolah. Hanya 3% yang tidak setuju. Oleh karena itu, kami tidak memaksa yang tidak setuju. Yang tidak setuju ini kami berikan layanan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, dokumen pendukung lainnya adalah termasuk surat rekomendasi dari gugus COVID kecamatan, kemudian sertifikat yang juga dikeluarkan oleh Ketua Gugus COVID tingkat kecamatan. Nah, ini contohnya surat dari gugus COVID kecamatan Giri, bahwasannya telah dilakukan verifikasi tanggal 18 Januari, kemudian Ibu Camat dalam hal ini memberikan rekomendasi dengan syarat memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut. Nah, ini dikeluarkan oleh Ibu Camat pada tanggal 18 Januari. Nah, berikutnya ini diterbitkan sertifikat. Jadi sertifikat itu sebagai piagam penghargaan kepada kami bahwa sekolah telah layak, telah memenuhi protokol kesehatan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, barulah kita melaksanakan pembelajaran secara terbatas sejak tanggal 18 Januari. Jadi kami ulang, suratnya dikeluarkan tanggal 12, pelaksanaan pembelajarannya diberikan rekomendasi tanggal 18 Januari. Jadi kami ulang, tanggal suratnya, rekomendasinya tanggal 12 Januari, pembelajarannya direkomendasikan dimulai Senin tanggal 18 Januari hingga kemarin. Hingga kemarin maksud kami adalah sebelum liburan ini, jadi 18 Juni kemarin kami tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Mulai dari 18 Januari sampai kemarin 18 Juni. Nah, ini adalah penggunaan wastafel. Ada wastafel yang model bisa digeser ini ada di depan aula, dan juga ada yang di depan kelasnya masing-masing. Nah, ini tadi beberapa SOP siswa yang datang dalam. Nah, ada lagi yang menarik, itu adalah ini kami membuat namanya kartu monitoring kesehatan siswa. Jadi di sini setiap siswa mendapatkan kartu monitoring per individu. Nah, diisikan data anak, nama siswa, kelasnya berapa, kemudian alamat rumahnya di mana. Nah, kemudian ini adalah diisi hari dan tanggal di mana dia tatap muka terbatas di sekolah. Kemudian di sebelah kanannya ada 2 kolom, yaitu mencatat suhu badan ketika dia datang. Nah, kemudian dia juga mencatat suhu badan ketika pulang. Bagaimana tekniknya? Kalau ketika datang, dia sudah diukur di depan pintu gerbang oleh petugas atau di dekat dengan tempat parkir sekolah. Nah, petugas itu mengukur mereka masing-masing, tetapi yang berada di suhu akhir mau pulang, ini kami menyediakan kurang lebih ada 3-4 orang untuk keliling menjelang berakhirnya pembelajaran. Mereka juga catat suhunya. Contoh di sini, saat datang suhunya 35 derajat, saat pulang 35,5 misalkan. Nah, ini. Kemudian diparaf oleh petugas. Nah, petugas dalam ini bisa diwakili oleh guru yang mengajar saat jam terakhir di kelas masing-masing. Nah, kemudian siswa harus rajin mencatat ini. Jadi kalau nggak rajin dicatat, tiap hari dia nggak punya data rekod seperti ini. Nah, itu untuk monitoring kesehatan. Nah, anak-anak kita sebelum pulang sudah kita antisipasi supaya tidak berkerumun, maka ada tempat transit di depan. Jadi bagi siswa yang belum dijemput orang tuanya, tidak boleh bergerombol di pintu gerbang sekolah, tetapi kita anjurkan untuk menunggu di ruang transit. Nah, ruang transit ini kita adakan di depan aula SMA 1 Giri Taruna Bangsa. Sehingga kami yakinkan bahwa anak-anak tetap bisa menjaga jarak ketika pulang. Tidak sedikit yang mungkin perlu kita ingatkan adalah
anak-anak ketika jalan, itu pun juga harus kita ingatkan. Maka ada beberapa guru yang kita tugasi yang berada dalam tim penanganan COVID-19 di sekolah untuk berada di beberapa wilayah senantiasa mengingatkan, ayo jaga jarak ya jalannya, ayo maskernya dipakai ya. Seperti itulah yang kami tegaskan kepada para guru untuk mengingatkan anak-anak kita supaya tidak lalai protokol kesehatan. Nah, untuk pengaturan jadwal seperti ini gambarannya. Jadi, contoh, kalau nanti ya pada bulan Juli, misalkan minggu pertama, kita masukkan dulu yang tatap muka terbatas kelas 10. Kami memiliki 10 rombongan belajar, 10 rombel kelas 10. 11 dan 12 atau kelas 2 dan kelas 3, 9 rombel masing-masing. Nah, kalau kelas 10-nya tatap muka di sekolah, dari 10 rombel, akan kita bagi masing-masing maksimal volumenya 50%. Berarti hanya 18 orang. Dari 10 rombel akan menjadi 20 rombel. Nah, mulai pembelajaran jam 7, kemudian istirahat tanpa keluar 15 menit selama 4 jam, pulang jam 11.15. Sedangkan yang di rumah saat itu minggu pertama ini kelas 11 dan 12, jadi membacanya ke bawah. Minggu pertama kelas 10 PTM terbatas, kelas 2 dan 3 adalah melalui PJJ. Melalui PJJ yaitu sinkron maupun asinkron. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru melalui tatap muka dunia maya, memanfaatkan Zoom, membuatkan Google Meet dan lain sebagainya, dan juga divariasi dengan pemberian tugas. Jadi menggunakan saat minggu kedua, siapa pada saat minggu kedua yang tatap muka? Saya coba di kelas 12, karena kelas 12 itu kelas jenjang akhir perlu lebih banyak. Pertama akan menghadapi senam PTN, menghadapi UTBK, nah menghadapi ujian sekolah. Maka di saat minggu kedua itu yang PTM kelas 12. Bagaimana kelas 10 dan kelas 11? PJJ. Nah, demikian pula saat minggu ketiga. Nah, minggu ketiga kita berikan kepada kelas 11. Sehingga kelas 11 berkesempatan satu minggu bloknya milik kelas 11. Sedangkan pada saat itu, minggu ketiga ini, kelas 10 dan kelas 12 PJJ. Dengan jadwal yang diatur oleh kurikulum, dimulai yang sama. Jam 7 juga selesainya jam 11:15 untuk yang di rumah. Nah, kemudian pada saat minggu keempat, nah yang PTMT siapa? Yang tatap muka terbatas kembali gilirannya kelas 12. Jadi bisa disimpulkan untuk minggu genap kelas 12, untuk minggu ganjil minggu pertama kelas 10, minggu ketiganya diberikan kelas 11. Jadi gampang untuk mengingat. Nah, kemudian berikutnya ini di samping yang tadi kami sampaikan, kami pertegas lagi volume setiap kelasnya maksimal diisi 50% atau 18 siswa, durasi waktu ujian maksimal 4 jam, jeda antar mapel ketika tadi istirahat tapi tanpa keluar kelas 15 menit, membawa bekal makanan dan minuman sendiri, kemudian kantin sekolah sampai hari ini masih kami larang untuk beroperasi. Nah, terkait dengan materi apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kami memanfaatkan Permendikbud 37 2018 yang KD-nya penuh, kita lihat dengan dari KD SK Kalibang 2020, di mana ada beberapa KD yang dikurangi atau dihapus, ada lagi KD yang tetap. Nah, yang kita gunakan ini adalah KD kurikulum kondisi khusus, di mana nanti dari pemetaan ini menghasilkan KD namanya, saya singkat KD K3. KD kondisi kurikulum kondisi khusus. Nah, selanjutnya KD K3 ini saya petakan lagi mana-mana KD yang termasuk punya kompleksitas tinggi atau sulit, dan mana KD yang kompleksitasnya rendah atau mudah. Nah, dari hasil pemetaan ini ditindaklanjuti untuk dipetakan KD yang sulit kita jadikan untuk materi tatap muka secara terbatas di sekolah. Sedangkan KD dengan kompleksitas rendah atau mudah kita jadikan materi untuk PJJ dan pemberian tugas untuk menggantikan
ulangan atau penilaian hariannya. Dengan demikian, Bapak Ibu guru mata pelajaran harus membuat program semester mana KD yang prioritas untuk disampaikan saat ketemu melalui tatap muka di sekolah, mana KD yang mudah yang akan disampaikan melalui pembelajaran jarak jauh dengan cara sinkron maupun asinkron. Nah, ini contohnya pemetaan KD Permendikbud 37, kemudian di sebelah kanannya KD SKK Balitbang yang membolehkan kita di situ ini contohnya KD 3.1 sama 4.1 dihapus. Maka KD 3141 kita sampaikan langsung menuju ke 3.2. Nah, berarti ini langsung kita lihat 3.1-nya menganalisis, berarti ini perubahan dari yang 3.2 menjadi 3.1. Dengan demikian kesimpulannya ada KD yang dihapus, ada yang dikurangi. Mana yang dikurangi? Contohnya ini. Jadi pada saat materi tentang model atom dari atom Bohr dan mekanika gelombang itu tetap. Tapi yang lain, yang Dalton, yang Thomson, kemudian dihilangkan, termasuk Rutherford. Tetapi kalau Bapak Ibu guru kimia, ini kebetulan saya kimia, saya gunakan kimia contohnya, kalau gurunya bersikukuh, Pak, anak ini nggak paham, kalau dijelasin dengan atom Bohr, mekanika gelombang, dia nggak paham. Maka saya tetap kasihkan aja model atom Dalton, Thomson, Rutherford. Oke, silakan, nggak apa-apa. Itu sebuah pilihan. Nah, intinya adalah Bapak Ibu guru mengikuti KD dari kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum kondisi khusus ini, harapannya tidak membebani anak sesuai dengan kondisi normal sebelumnya. Nah, tentu ini harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu, bagaimana yang hapus, yang dikurangi, ya seharusnya seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada yang seperti ini pula, contohnya yang langsung hilang, hapus. Nah, ini mengidentifikasi reaksi reduksi. Saya yakin KD ini akan dibahas pada jenjang yang di atas. Nah, bukan berarti hilang. Oleh karena itu, maka sebelum Bapak Ibu nanti menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ini bagian yang sangat penting untuk dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya sampai pada bagaimana sih tips selamat, sehat, dan aman PTM terbatas. 1. Harus mendapatkan rekomendasi dari gugus COVID kecamatan atau kabupaten setempat. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi ataupun Kepala Sabang Dinas setempat harus mengizinkan. Yang ketiga, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Yang keempat, semua GTK sudah dirapid antigen hasilnya negatif ataupun divaksin. Ini yang nomor 5. Sudah 100% divaksin tahap kedua, dan yang tidak kalah pentingnya dan sangat menentukan, artinya ini punya hak veto. Siapa dia? Orang tua wali murid. Nomor 1 sampai nomor 5 terpenuhi, tetapi kalau nomor 6 ini tidak mendapatkan izin orang tua, maka janganlah anak tersebut dikeluarkan dari pembelajaran. Harus dilayani meskipun 1 orang, tetapi tetap melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Direktorat GTK, Dikmen, dan Diksus. Terima kasih. Inilah SMA 1 Giri, nil satis nisi optimum. Tidak ada rasa kepuasan tanpa memberikan yang terbaik. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Asadi. Terima kasih. Demikian paparan yang hebat dari Pak Mujib, Kepala SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi. Mohon paparan saya ditampilkan. Kalau pengawas ini ikut mendukung kehebatan SMA Negeri 1 Giri. Sehingga apa yang kami sampaikan adalah sebatas bagaimana kami melihat praktek-praktek baik di SMA Negeri 1 Giri. Next. Bapak Ibu sekalian, ini data 10 hari yang lalu, perkembangan COVID di dunia memang sudah menembus. Hari ini sudah 180
juta sekian korban COVID, sehingga kita tetap harus melihat ini sebagai sebuah fakta, sebuah fenomena yang kita harus akui dan kita tetap mengedepankan kewaspadaan. Next. Penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Banyak sekolah-sekolah yang dengan gigih melaksanakan pembelajaran sudah barang tentu mengikuti seluruh regulasi yang ada, seluruh ketentuan yang ada, sebagaimana SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi sudah mendapatkan izin dari gugus tugas COVID mulai dari kecamatan sampai kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Next. Lanjut. Ini slide saya yang mengoperasikan memang dari operator ya, dari Direktorat. Lanjut aja. Infografi tatap muka pendidikan di Asia Pasifik. Saat ini baru beberapa persen saja yang melaksanakan tatap muka. Ini data dari UNICEF tahun 2020 mencatat bahwa Indonesia adalah satu di antara 4 negara yang berisiko. Lanjut. Grafik kasus di Indonesia terus meningkat. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, ini saat ini sudah dalam tanda petik sangat gawat. Indonesia sudah menghadirkan vaksin dan dibagikan secara gratis. Juga fakta yang baru bahwa terdapat varian baru COVID. Selama ini alfa berkembang menjadi beta dan gamma sudah ada di negara kita. Dan kita seharusnya bijak dalam menetapkan putusan pelaksanaan kegiatan tatap muka. Lanjut. Instruksi dari Bapak Menteri, ini kami ambil dari mass media, di mana sekolah tatap muka harus dilaksanakan mulai tahun ajaran baru. Kesiapan sektor pendidikan terus dikebut untuk mempersiapkan tatap muka secara terbatas. Next. Di Banyuwangi khususnya, karena topiknya hari ini adalah di Kabupaten Banyuwangi, kesiapannya, lanjut, 4.000 guru SMA SMK menunggu giliran divaksin. Guru di Banyuwangi ditargetkan sudah divaksin hingga akhir Juni. Dan hari ini insya Allah semua guru sudah tuntas divaksin untuk siap melaksanakan tatap muka secara terbatas. Lanjut. Kondisi pendidikan setelah vaksinasi, 132 sekolah di jenjang SMA, SMK di Banyuwangi sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka selama ini, khususnya dengan cara yang terbatas. Jumlah tersebut akan terus dilakukan secara evolusi. Semua SMA, SMK yang mencapai 140 sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Maaf, di sini kecil sekali ya. Lanjut. Konsep hibrid yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh sudah barang tentu
dipetakan dulu materi-materi yang bisa disajikan lewat tatap muka langsung ataupun pembelajaran jarak jauh. Next. COVID-19 bukan hanya menjadi musibah, tetapi akan menjadi tantangan yang menarik bagi tenaga kependidikan, khususnya pengawas sekolah. Kami mengamati selama ini di SMA Negeri 1 Giri, saya anggap telah bekerja secara optimal dalam melaksanakan pembelajaran, tentu dengan mempertimbangkan segala kondisi berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Pengawas sekolah memiliki peran penting untuk memastikan kualitas pembelajaran bisa berjalan, bisa tetap terjaga meskipun dilakukan di tengah pandemi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengawas sekolah ini hendaknya berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah yang hebat selalu berinovasi. Disinilah yang membedakan kepala sekolah itu sebagai pimpinan ataukah sebagai pengikut. Dilihat dari sejauh mana inovasi-inovasi yang selalu dilakukan. Dan saya melihat sudah teramat banyak inovasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Giri, sehingga hari ini ditampilkan dalam webinar kali ini. Lanjut. Apa langkah yang kemudian harus kita lakukan? Next. Lanjut. Ya, kembali ke sebelumnya tadi. Kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kita melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi ini kita lakukan dengan media elektronik, online. Bagaimana supaya pembelajaran yang dilakukan khususnya dengan pembelajaran jarak jauh itu tetap terkontrol oleh pengawas sekolah, dan lebih khusus lagi adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab di institusinya. Pengawas dituntut, wah ini kok tidak terbaca, untuk bisa, ya gitu, terima kasih. Pengawas dituntut untuk mampu mendesain pada situasi tatap muka. Hal ini dilakukan agar kesinambungan kontrol mutu sekolah terus bergulir. Dan yang kedua, pengawas sekolah juga harus beradaptasi dan mengubah strategi dalam melakukan supervisi akademik. Kemudian pengawas sekolah melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk menentukan formula yang tepat terkait tugas supervisi. Sebenarnya tugas supervisi ini tugas yang melekat baik di kepala sekolah maupun di pengawas. Pengawas sebenarnya di sini tugasnya untuk membantu bagaimana supaya guru-guru dalam menjalankan tugas itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian proses supervisi yang dilakukan pengawas harus menyesuaikan dengan pola pembelajaran jarak jauh. Jadi selama ini kita melakukan pengawasan secara daring, tentunya melalui aplikasi yang dalam hal ini dimiliki oleh SMA Negeri 1 Giri. Aplikasi yang dimiliki oleh cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi itu dikelola oleh Gubuk IT yang menangani presensi, kemudian administrasi pembelajaran, dan supervisi, juga hal-hal lain.
Akan tetapi juga masing-masing sekolah punya kekhasan dalam menjalankan proses pembelajarannya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan e-supak? Saya yakin sekolah-sekolah lain juga sudah banyak yang melaksanakan supervisi akademik. Dalam hal ini adalah sebuah aplikasi inovasi SMA Negeri 1 Giri yang bermanfaat untuk penilaian supervisi akademik guru mata pelajaran. Lanjut. Apa manfaat dan tujuan dari e-supervisi akademik atau e-supak? Lanjut. Lanjut, next. Apa suara saya kurang jelas ya? Manfaat dan tujuan e-supak, sarana pengawas, garis miring kepala sekolah, untuk tetap melakukan penilaian supervisi di masa pandemi COVID-19 sebagai sarana pengukur dan evaluasi kinerja guru dalam proses pembelajaran. Jadi guru mulai merencanakan, sudah kita pantau, kemudian melaksanakan pembelajaran dan melakukan penilaian. Lanjut. Model supervisi akademik adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam pembelajaran seperti pola dan pendekatan, strategi dan metode, alat atau perangkat yang digunakan, pengelolaan lingkungan belajar, dan penilaian yang dilakukan. Lanjut. Ya, alur penggunaan supervisi akademik. Lanjut saja terus. Supervisi akademik di sini kita fokuskan pada supervisi perangkat pembelajaran dan supervisi proses pembelajaran juga. Lanjut. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Komponen yang disupervisi meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Lanjut. Ya. Supervisi proses pembelajaran. Kita memantau bagaimana kegiatan pendahuluan, bagaimana guru menyampaikan persepsi dan motivasi. Kemudian kegiatan inti, kita melihat bagaimana guru menguasai materi. Kemudian strategi pembelajarannya bagaimana. Kemudian pendekatan saintifiknya bagaimana. Keterlibatan peserta didik dan penggunaan bahasa yang benar dan mendidik. Kemudian yang ketiga, kegiatan penutup. Bagaimana guru dalam melakukan refleksi atau umpan balik, kemudian kegiatan tindak lanjut, dan rencana kegiatan yang akan datang. Next. Lanjut. Ya. Kemudian pengajuan supervisi. Ini diperbesar ya. Layar penuh. Oke. Guru mata pelajaran, jadi alurnya, guru mata pelajaran membuat sebuah agenda supervisi baru. Jadi ini aktif. Kemudian admin memverifikasi agenda supervisi baru. Kemudian yang ketiga, admin memberikan waktu penjadwalan supervisi, memilih supervisor, dan memberikan informasi kelas virtual. Lanjut. Berikutnya, guru memberikan informasi ID dan password kepada
kelas virtual kepada siswa-siswanya. Kemudian supervisor mendapatkan informasi pengajuan supervisi baru. Lanjut. Yang keenam, agenda supervisi terverifikasi dan berhasil dipetakan. Artinya antara guru dan kepala sekolah dan pengawas sudah ada kesepahaman kapan akan dilaksanakan supervisi. Dan operator memulai kelas virtual sebagai sarana penilaian supervisi. Yang kedelapan, guru melakukan pembelajaran daring dan dengan pendampingan oleh kepala sekolah selaku supervisor. Lanjut. Yang kesembilan, supervisor melakukan penilaian perangkat dan observasi pembelajaran di kelas. Yang ke-10, setelah penilaian selesai, guru dan kepala sekolah dapat mendownload hasil penilaian supervisi dan melakukan evaluasi. Jadi sekaligus ini juga bisa sebagai supervisi klinis untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru, kekuatan dan kelemahannya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Lanjut. Nah, ini hasil download supervisi akademik yang berupa RPP. Ini bisa di-download. Di situ ada tanda tangan kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Lanjut. Ini hasil download supervisi akademik yang dilakukan secara virtual. Jadi langsung bisa di-download. Lanjut. Keunggulannya dapat dilakukan di mana saja. Tentunya karena memang ini virtual. Tentunya dengan jaringan yang cukup kuat. Dapat mencegah penularan wabah. Karena memang kita di jarak yang cukup terlindungi. Pengawas bisa multi pengawas bisa menerapkan keterampilan ganda dalam hal pembelajaran ini. Bagaimana melihat dari kejauhan dari rumah, mulai persiapan guru sampai pada proses pembelajarannya, dan hasil bisa langsung di-download. Lanjut. Sebagaimana di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak terlepas dari adanya kendala. Kendala yang pertama ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh anak-anak di film tadi, yaitu sinyal. Kemudian paket data. Berikutnya adalah kemampuan dalam mengoperasikan alat-alat gadget dan lain sebagainya. Karena ini merupakan teknologi, tergantung dari kemampuan yang memegang alat itu. Lanjut. Ini tadi sekelumit hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan persiapan tatap muka terbatas dengan mengacu kepada Bapak yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Giri. Next. Terakhir. Keberhasilan tugas orang pengawas dan inovasi akan tercapai jika ada kerjasama yang baik antara pengawas dengan guru dan kepala sekolah. Bukan karena terpaksa, akan tetapi atas kesadaran sendiri
dan dengan hati nurani. Karena tugas guru adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa, tentunya di sekolah masing-masing dan berhadapan dengan peserta didik masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ibu Woro. Iya. Ya baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Ashadi dan Pak Mujib atas materi yang diberikan. Ya. Itulah tadi materi webinar kita pada siang hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Ashadi dan Pak Mujib. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Semoga materi dan info yang baru saja dipaparkan dapat bermanfaat untuk persiapan PTM terbatas nanti. Baiklah, sebelum kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, saya ingin menampilkan sesuatu yang tidak kalah menarik nih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kita siang hari ini. Apakah itu? Penasaran? Baik, ditahan dulu sebentar. Baiklah, kalau begitu saya ingin menampilkan siniar atau podcast GTK Dikmendiksus terkait PTM terbatas yang sudah bisa ditonton juga di kanal YouTube GTK Dikmendiksus TV. Berikut ini podcastnya. Baik, itulah tadi siniar atau podcast GTK Dikmendiksus terkait dengan PTM terbatas. Apabila Bapak dan Ibu penasaran, ingin mengetahui dan ingin menyimak lebih dalam lagi, boleh ditonton di kanal YouTube GTK Dikmendiksus TV. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita menuju ke acara tanya jawab serta diskusi. Sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kita siang ini, dimohon untuk mengisi presensi webinar pada tautan https://s.id.webinar PTM 3. Ada di running text di bawah layar Bapak Ibu semua. Baiklah, di sini kita akan memulai sesi tanya jawab dan diskusi. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Coba kita lihat. Iya. Di sini Bapak izin membacakan ya Bapak ya. Oke, siap. Halo ya. Pak Ashadi, Pak Mujib, apakah mendengarkan suara saya? Terdengar nggak ya? Terdengar jelas Pak Woro. Semangat ya Pak, semangat. Ya. Oke. Dari Irfan, SMA Muhammadiyah 3 Jember, yang bacakan saya. Bagaimana cara shifting siswa dan yang baca Mbak Woro. Oke, saya bacakan Bapak. Monggo Mbak Woro. Bapak, Pak Mujib semangat sekali ya. Bener, saya jadi ikutan semangat Pak. Iya, kita satu pasangan yang kompak ya, pasangan yang kompak ini. Iya. Kompak dan semangat, jadi menularkan ke saya untuk semangat juga nih Pak di siang hari ini. Baik, saya izin baca ya Pak ya. Baiklah, dari Ervan, SMA Muhammadiyah 3 Jember. Bagaimana cara shifting
siswa dan berapa lama siswa berada di sekolah? Mata pelajaran apa sajakah yang diberikan pada saat tatap muka? Lalu semua mapel atau sebagian saja, Pak? Silahkan monggo. Baik. Ke Pak. Baik. Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Irfan, sahabat saya dari SMA Muhammadiyah 3 Jember, Mbak. Saya udah kenal ini orangnya, Mbak. Oh gitu, Pak. Kenapa nggak melalui WA aja ya, Pak ya? Tapi menarik, Pak. Semangat. Iya, teman-teman ini sekolah SKS, Mbak. Ini satu-satunya SMA Muhammadiyah yang ada di Jember, yang SKS itu SMA 3 Jember. Saya pernah jadi narasumbernya, makanya kenal sama saya. Oh gitu. Oke. Ya. Kami tidak melakukan shifting, tapi kami melakukan blocking. Jadi minggu pertama tadi itu bloknya kelas 10. Nah, kelas 10. Jadi mulai jam 7 pagi sampai jam 11:15. Jadi mereka berada 4 jam 1/4 di sekolah. Mereka tanpa keluar karena nggak boleh ke kantin, kantinnya tutup, nggak ada yang buka. Nah, itu kemudian mereka bawa bekal sendiri, bawa air minum sendiri, makan sendiri. Nah, kemudian pelajarannya kami ada yang tiap tatap muka dia ada, tetapi ada yang dia 2 kali baru ada. Nah, ini pun menjadi pertimbangan kami adalah mata pelajaran yang tingkat kesulitannya tinggi, dan ini menurut data dari anak-anak, mata pelajaran peminatan misalkan, peminatan MIPA maupun peminatan IPS. Sedangkan mapel olahraga itu mereka tidak harus selalu tiap olahraga. Bisa jadi teman olahraga memberikannya ada waktu 2 minggu sekali atau 1 minggu dia berikutnya baru ada. Jadi tidak seluruhnya mata pelajaran dijadwal pada blok itu, nanti gantian blok berikutnya. Kenapa kami menjalankan seperti ini? Sangat mudah untuk mengatur jadwal. Jadi tidak ada anak nomor ganjil masuk jam pagi, nomor genap jam siang. Ini terlalu menyedot energi teman-teman. Padahal teman-teman juga sebagian harus mengajar ada di PJJ. Pada saat yang bersamaan, guru dijadwal mengajar ada di sekolah, tatap muka terbatas. Sedangkan guru lain pada jenjang kelas lain, dia harus mengajar pada jenjang yang sama di online dengan anak-anak. Maka kita berhitung-hitung energi tadi itu, kita tidak menggunakan shift, tapi menggunakan di blocking. Nah, 1 bulan itu 4 minggu, maka 2 minggu bagi kelas 3, kelas 1 sama kelas 2 masing-masing kebagian 1 minggu. Tetapi mereka masuk mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kita menggunakan 5 hari kerja. Saya kira itu, Mbak Woro, cukup jelas? Oh iya, Pak. Cukup jelas sekali, Pak. Jadi dibagi-bagi ya Pak, biasanya mungkin ya, shiftingnya seperti itu yang blocking, saya dibuat blok. Seminggu. Ya, Pak maaf Pak, 1 minggu kelas 10, 1 minggu kelas 10, gantian lagi nanti, iya. Iya. Kalau ke toilet itu biasa Pak, prosesnya maksudnya izinnya. Untuk ke toilet, saya agak penasaran nih Pak, mumpung ada Bapak, saya mau bertanya langsung, karena Bapak kan sudah melaksanakan PTM ya? Iya, sejak tanggal 18 Januari 2021, udah 6 bulan, ya. Iya. Jadi kalau siswa ingin izin ke toilet, jadi seperti biasa ya Pak, seperti waktu sebelum PTM terbatas? Iya, mereka izin ke toilet, kemudian mereka tetap menggunakan masker dan seterusnya. Kemudian di toilet apalagi kami sediakan, bahkan di toilet kami ada namanya Mbak Woro, namanya toilet one stop service. Jadi kalau ada anak perempuan yang menstruasi berhalangan, dia nggak perlu pulang, dia tinggal menggunakan softtek, dia kemudian ngambil berapa bungkus, 1 bungkus misalkan, nah 1 begini, lalu dia membayarnya menggunakan transfer lewat HP, ada barcode di dalam ruang toilet. Jadi tinggal scan aja barcode-nya, dia punya saldo di tabungan Bank Jatim. Kebetulan di sekolah kami buka counter Bank Jatim. Mereka pasti punya rekening, punya saldo. Jadi pembeliannya langsung pakai non tunai. Itu contohnya layanan toilet one stop service. Nah, kita sediakan juga sabun dan ya yang lain-lain, sehingga itu terlayani. Jadi nggak perlu pulang, one stop service. Nah.
Wah, keren banget sih Pak. Bagus banget ya Pak itu idenya untuk PTM terbatas ini tuh sangat ide yang sangat kreatif gitu Pak. Jadi memudahkan memudahkan siswi, apalagi yang perempuan ya Pak ya. Ya, betul. Iya, baik. Terima kasih Pak Mujib. Lalu kita ke pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan keduanya. Bentar ya. Baiklah, pertanyaan kedua dari Dwi Liza Setiawati, SMAN 1 Rogo Jampi, Banyuwangi. Pertanyaannya adalah, bagaimana konsep hybrid yang nyata menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan PJJ sehingga siswa dapat maksimal dalam pencapaian hasil belajar? Iya. Silakan, monggo pada Makasih Mbak Woro. Pak Mujib, Pak. Iya, ini kebetulan yang tanya ini saudara semua ini. Ini adalah Bu Dwi Lisa. Terima kasih Bu Lisa, pernah di SMA Giri, beliau sekarang ada di Rogo Jampi. Iya. Begini Bu Lisa, kita gabungkan memang yang namanya blended learning. Jadi ketika anak-anak itu punya kesempatan dia belajar tatap muka melalui online atau PJJ, maka nanti kita gabungkan dengan saat dia ketemu di sekolah dengan offline. Jadi anak ketika datang ke sekolah tidak kosong, tidak mulai dari nol, tapi telah dimulai ketika guru menyampaikan materi melalui PJJ, sehingga ini paling efisien. Jadi guru sudah memulainya sehingga di sekolah yang betul-betul kita manfaatkan, kita maksimalkan, optimalkan 4 jam itu betul-betul terjadi. Ini agar hasilnya maksimal. Nah itu pun kami pilih materi-materi yang tingkat kesulitannya tinggi sebagaimana yang tadi kami petakan di saat slide kami tadi. Jadi nanti Bu Lisa, andai kata SMA Negeri Rogo Jampi juga pada tanggal 12 Juli nanti akan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, maka sebaiknya guru menggabungkan. Ini yang namanya blended learning. Jadi menggabungkan antara strategi dengan cara PJJ dengan tatap muka secara offline di sekolah. Alhamdulillah ini bisa berhasil dengan baik karena masing-masing antara siswa dan guru sudah ada kontak sebelumnya. Nah sudah ada yang namanya pembelajaran awal dimulai, maka berada di sekolah tidak mulai dari nol, tapi sudah start ketika itu dimulai berada melalui PJJ. Demikian jawaban kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak Pengawas barangkali? Boleh. Bagaimana Pak Asadi, ada tambahan? Ya, prinsipnya sebenarnya tadi saya ingin menyampaikan dari penanyaan sebelumnya tentang yang shifting tadi, tapi tidak masalah. Intinya begini, kalau maaf saya jawab yang tadi ya, karena baru ditutup tadi. Irfan, ya, Pak Irfan, ini. Shifting siswa dan berapa lama siswa berada di sekolah. Tadi sudah dijawab oleh Pak Haji Mujib bahwa menggunakan sistem blok. Saya menunjukkan bagaimana kelemahan sistem shifting. Karena pada saat ada yang keluar, walaupun sudah diberikan tenggat 15 menit, itu nanti akan bergerombol dengan yang datang. Titik rawannya terletak di situ, maka ada kerumunan. Nah itu, sehingga SMA Negeri Giri menerapkan sistem blok. Sehingga kita harapkan sekolah-sekolah yang lain dengan pengalaman dari SMA Giri itu lebih cenderung ke sistem blok untuk menghindari adanya kerumunan tadi. Saya kira tambahnya itu. Ya. Lalu untuk yang pertanyaan kedua Pak, apakah ada tambahan? Ya, prinsipnya sama. Jadi antara yang daring dan yang tatap muka itu tidak boleh ada semacam kekosongan gitu. Antara yang daring dan yang tatap muka, yang luring itu merupakan satu kesatuan.
sudah ada bekal di depan dan kemudian diperdalam pada saat tatap muka. Intinya demikian. Iya, terima kasih Pak Ashadi untuk tambahan jawabannya. Lalu kita akan menuju ke pertanyaan ketiga. Iya. Dari Pak Munzahri, SD Negeri 5 Dewantara, Aceh Utara. Wow, jauh sekali nih. Sekarang bukan di sekitar Banyuwangi nih, Pak. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seluruh guru belum divaksin? Dan apakah boleh pihak sekolah menyelenggarakan pembelajaran? Ya. Mungkin ke Pak Ashadi. Silakan, Pak. Terima kasih, saya jawab dulu. Dalam hal ini, sebenarnya yang paling berwenang untuk menjawab adalah gugus tugas COVID-19. Karena ini kaitannya dengan policy tentang menyikapi COVID-19. Kalau pertanyaan bagaimana jika seluruh guru belum divaksin, apakah boleh pihak sekolah menyelenggarakan pembelajaran? Padahal boleh dan tidaknya itu mengacu kepada bagaimana rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Akan tetapi dengan beracuan dari surat edaran dari Pak Menteri, Pak Nadiem, di mana tahun ajaran baru nanti semuanya harus melaksanakan PTM. Jawabannya adalah mohon dikoordinasikan dengan gugus tugas COVID-19 karena kita tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan legitimasi dari kegiatan hari ini. Saya rasa demikian dari Pak Musik mungkin. Baik, Mbak Woro, saya tambah. Ini sebuah solusi. Ketika Bapak Ibu guru belum divaksin, tetapi masih ada solusinya, rapid antigen. Nah, rapid antigen inilah yang memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan orang tua, dipastikan gurunya adalah negatif. Nah, jadi di rapid antigen negatif, nah sembari upaya berhubungan dengan kepala dinas tempat kesehatan, Kadiskes, atau puskesmas terdekat untuk segera diprioritaskan para guru yang ada di SD. Teman-teman guru SD mudah-mudahan yang di Aceh sana segera bulan Juli sebelum tanggal 12 sudah vaksin semuanya. Ini memberikan modal buat sekolah bagaimana kepercayaan masyarakat. Tapi tentu saja terakhir kata kuncinya orang tua. Begitu sudah di antigen kok orang tuanya masih belum yakin bahwa anaknya selamat ketika di sekolah, ya jangan dipaksakan. Terima kasih, itu kira-kira. Iya benar sekali Bapak. Saya juga sebagai orang tua juga tidak akan mengizinkan anak saya untuk masuk Pak kalau misalkan para gurunya belum divaksin atau tidak ada antigennya ya Pak ya. Iya. Karena kan pasti akan was-was, pasti akan cemas gitu. Iya, pasti. Tapi semoga seluruh tenaga pengajar sudah divaksin semua ya Pak, karena kan amin, mudah-mudahan ya, amin. Untuk tenaga kesehatan dan pengajar itu diprioritaskan. Semoga semuanya sudah divaksin dengan tuntas ya Pak ya. Jadi PTM-nya bisa dijalankan dengan lancar. Amin. Iya. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi presensinya ada di bawah di running text pada layar laptop atau layar monitor Bapak dan Ibu. Silakan untuk mengisi presensinya. Kita akan memberikan sampai jam 8 malam atau 20.00 WIB agar Bapak Ibu bisa menyempatkan mengisi presensinya bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kita di siang hari ini. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini teman juga ini, sahabat saya juga, Gondang Wetan, Mbak Roro. Oh iya. Waduh, ini teman baiklah.
Saya bacakan ya Pak. Dari Pak Ya, silakan Mbak Iqbal Rono. Khoir, SMA N1 Gondang Wetan. Pertanyaannya adalah, mohon kepada Bapak Mujib untuk mendeskripsikan PTM terbatas sedikit lebih rinci. Misalkan, berapa persen siswa yang mengikuti tatap muka, pengaturan kelasnya setiap harinya bagaimana gitu. Bapak dimohon merincikan untuk pelaksanaannya Pak, dalam pelaksanaannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sahabat saya, Waka Kurikulum SMA 1 Gonta singkatannya, Gondang Wetan, Pasuruan ini. Oh, Pak, iya. iya, ini singkatannya Gonta, Pak. Jadi dia singkatannya lebih keren, namanya Gonta, Gondang Wetan. Ya. Begini Pak Isbaul Muni dan teman-teman sahabat kami Wakakur se-Indonesia, baik di grup SKS nasional maupun SKS Jawa Timur. Jika nanti Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran terbatas, apa yang kami lakukan itu salah satu mungkin bukan yang terbaik, tapi kalau mungkin ada silakan. Tapi yang kami praktekkan adalah hal yang sangat simpel dan sangat mudah. Bagaimana simpelnya? Minggu pertama seluruhnya 100% kelas 10 masuk. Nah, minggu pertama masukkan kelas 10 masuk 100%. Dari volume yang 36 kita jadikan 2 kelas, jadi menjadi 18. Kalau jumlahnya 10 rombel menjadi 20 rombel. Maka cara mengatur kelasnya dan gurunya sangat mudah. Gurunya jam 1-2 dia tinggal tukar dengan sebelahnya, sehingga anak yang sama di kelas itu mendapatkan seluruh mapel. Jadi tidak menggunakan sekian persen masuk duluan tahap 1, sekian persen besok, enggak. Jadi model blok yang tadi kami sampaikan di awal dan setelah ditegaskan oleh Bapak Pengawas tadi, jadi Pak Isbaul Munir, blok saja. Minggu pertama kelas 10 tatap muka di sekolah. Berarti saat yang sama kelas 2, kelas 3 di rumah menggunakan cara PJJ. Nah, minggu kedua kita masukkan kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 12 masuk. Berarti gantian, yang di rumah siapa? Yang belajar BDR dari rumah. Tentu kelas 1 dan kelas 2-nya. Nah, begitu selanjutnya, maka paling mudah diingat, kalau ganjil itu miliknya kelas 1 minggu pertama, kelas 2 minggu ketiga, yang genap miliknya kelas 3, yaitu minggu kedua dan keempat. Nah, demikian pengaturan kelasnya, bahkan ini lebih efisien, kelasnya membutuhkan maksimal 2 kali lipat rombel per jenjang. Jadi kalau Pak Isbaul punya 10, minimal disediakan ada 20 rombel saat itu dipakai mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Karena mungkin Gonta mengenal 6 hari kerja, bukan 5 hari kerja. Demikian jumlah jamnya sesuai dengan yang kami sampaikan maksimal 4 jam saja. Nah, durasi waktunya boleh dikelola 30 menit per jam pelajarannya atau tetap 45 menit sesuai kebutuhan teman-teman. Termasuk mata pelajaran apa yang mau disajikan. Nah, insya Allah pertimbangan-pertimbangan tentang kompleksitas pelajaran dan mungkin yang lain, silahkan disiapkan hari sekarang, rapat dengan Dewan Guru, tapi tidak kalah pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, pada orang tua, dan tentunya komite. Kepala sekolah harus menandatangani pertanggungjawaban mutlak. Sebab kalau terjadi apa-apa nanti yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Terima kasih, Mbak Woro. Iya, terima kasih Pak Mujib atas jawabannya. Semoga Isbaul sudah merasa terpuaskan dan jelas ya dengan jawabannya. Nanti apabila ingin lebih rinci lagi, boleh ditelepon Pak Mujibnya ya Pak ya. Siap, kami siap ditelepon. Karena ini bagus loh. 24 jam siap Bapak Mbak Woro, melayani teman-teman udah biasa Mbak. Kami kebetulan ketua atau koordinator SKS Indonesia. Jadi mulai dari Aceh sampai Jayapura, termasuk peserta webinar ini saya yakin dari Jayapura juga banyak yang hadir. Jayapura sampai Aceh. Iya Pak, karena untuk menuju PTM terbatas ini banyak sekali sekolah-sekolah yang mungkin membutuhkan info dan lain-lain untuk sharing ya Pak, untuk berbagi. Ya, karena kan Bapak sudah menjalankan PTM terbatas ini lebih dulu, jadi sharing ini sangat bermanfaat sekali buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada webinar kita siang hari ini.
Oke, makasih. Iya, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya kita ada pertanyaan dari Bapak Mas Bahur Roziki, itu dari SMAN 1 Keraksaan. Iya. Pertanyaannya adalah untuk ESUPAP terkait pemantauan layanan BK, bagaimana Pak? Ini mungkin ke Pak Ashadi ya. Lalu untuk mengingat karakter layanan BK berbeda dengan kegiatan pembelajaran di mapel. Bagaimana Pak? Ashadi untuk jawabannya untuk ESUPAP ini untuk pemantauan layanan BK karena kan berbeda dengan mapel yang lain. Oke. Terima kasih. Untuk BK ini sangat berbeda dengan supervisi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, karena di sini untuk BK ini kasuistik sehingga lebih mengedepankan unsur gimana komunikasi lewat WA ataupun berkomunikasi langsung dengan gurunya via telepon, karena kompleksitas permasalahan dalam BK itu secara khusus barangkali jika ada aplikasi khususnya di SMA 1 Giri untuk Pak Mujib bisa menambahkan. Baik. Bu Woro, Pak Ashadi minta izin saya menjawab ini. Saat ini kami sedang mengembangkan namanya aplikasi Semagi Care. Jadi Semagi Care itu aplikasi yang di dalamnya ada 2 layanan. Layanan yang pertama adalah e-counseling. Nah, e-counseling dalam proses sehingga saat ini kami belum bisa, Mbak Woro, mungkin suatu saat diberi kesempatan sama Pak Ashadi bisa menampilkan e-counseling milik kami. Di e-counseling itu kami memberikan layanan konsultasi kepada anak-anak, layanan terkait dengan potensi diri, layanan yang terkait dengan karir ke depan, layanan yang terkait dengan saya ini kayaknya cocok apa sih besok pekerjaan saya lah. Saya itu masa depannya kayak apa sih? Itu ada di layanan namanya e-counseling. Kemudian di dalam kedua namanya Clinic Learning Center. Jadi klinik untuk anak-anak yang kesulitan belajar. Dia ketemu dengan guru mapel apa, kelas berapa, gurunya siapa. Kami berikan layanan tiap-tiap mapel gurunya lebih dari 1. Siapa yang mereka pilih. Nah, ini ada di Semagi Care. Yang insya Allah kami launching tanggal 12 Juli nanti, Mbak Woro. Saat kita MPLS, kita akan launching TV Semagi Channel. Jadi ada TV Semagi Taruna Bangsa. Sekaligus kita launching oleh Bupati Banyuwangi nanti tentang Semagi Care. Nah, jadi saya belum bisa menampilkan hari ini karena masih kita sembunyikan dulu. Biar nanti penasarannya setelah tanggal 12 Juli. Kira-kira itu Pak Ashadi. Mohon doa restunya bagi teman-teman se-Indonesia. Mudah-mudahan aplikasi ini mulus untuk kita buat. Oke. Terima kasih. Ini inovasi yang kesekian kalinya dari SMA Negeri 1 Giri, yaitu e-counseling. Dalam hal ini kami bertugas supervisinya. Ketika itu sudah terlaksana dengan baik, supervisinya bisa nimbrung di dalam aplikasi itu. Saya rasa itu sederhana. Terima kasih Pak Haji Mujib. Makasih Pak Ashadi juga, Mbak Woro. Mbak Waro suaranya nggak dengar ya? Ya. Iya, terima kasih Bapak ya. 12 Juli, live streaming Mbak, nanti live streaming. Ya. Iya Pak, sudah terdengar? Ya, sudah dengar. Oh iya. Ya, semoga lancar ya Pak, inovasi terbaru lagi di sekolah Bapak nih. Amin, mohon doa restunya, ya. Iya. Iya Bapak. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Iya, dari Bapak Nasrul, SPB, Polowali Mandar Sulbar. Wow, ini dari Sulbar ya Pak, jadi bukan dari Banyuwangi lagi nih Pak. Iya, Sulbar udah. Adalah bagaimana penerapan kebijakan pembatasan siswa dalam tatap muka terbatas jika jumlah siswa lebih dari 40 siswa dan jumlah kelas yang terbatas. Ya. Silakan Pak Mujib. Oke, makasih.
teman saya dari Polman, Mbak. Saya juga pernah ke SMA 2, SMA 4 Polman Mandar, Sulawesi Barat. Ya, nanti begini saja. Intinya adalah prinsipnya sesuai dengan SKP 4 Menteri, jaraknya setidak-tidaknya adalah 1 sampai 1,5 meter. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 40, dengan kata kunci maksimal dalam satu kelas 50%. 50%. Jadi kalau ukuran kelas kita itu dulu 9 kali 8, 72 meter persegi, itu dulu kenapa kita isi 36 orang? Karena satu orang menurut standar Sarpras, satu orang menempati 2 meter persegi lah, 2 meter persegi. Maka kalau ukuran kelasnya standar itu, saya yakin kapasitas 20 masih bagus karena bisa dijaga jarak untuk social distancing-nya. Maka kalau lebih dari itu, carilah yang aman, karena tidak semua kelas masuk, mesti ada fasilitas kelas yang kosong. Maka upayakan saja kelas-kelas itu dengan kata kunci maksimal terisi 50% volume dari siswa yang kondisi normal. Selanjutnya, tergantung berikutnya mengatur jumlah guru yang mengajar. Kata kuncinya adalah kelas yang terbagi tadi harus mendapatkan materi yang sama. Jangan sampai berganti besok, dia baru besoknya. Nah, itu lebih sulit. Jadi aturannya sehari itu kelas yang tadi asalnya 1, misalnya 10 MIPA 1 terbagi 3, maka 3-3-nya anak itu misalkan jumlahnya katakan saja 60. Ini contoh yang ekstrim 60. Dia dibagi 20, 20, 20. Maka di kelas ini jadwalnya kalau bisa silang 3, sehingga satu hari mendapatkan materi yang sama dari guru yang sama. Itu jauh lebih mudah untuk mengelola jadwal pembelajaran. Saya kira itu, Bu Woro. Kak Zati bisa nambah barangkali. Ya, dari pertanyaan ini Pak atau siapa? Pak Nasrul ya. Di situ ada dua permasalahan. Satu kelasnya gemuk. Oh ya. Ya, terima kasih banyak. Yang kedua, mungkin jumlah kelasnya kurang. Pak Sadi ada. Halo? Pak Nasrul, ya, Pak. Jadi, Pak Nasrul. Jadi siswanya kalau dalam satu kelas itu 40, kita belum tahu apakah kelasnya itu standar, paling tidak 8 kali 9. 9. Iya, ya. Pak. Dan ini masalahnya jumlah kelasnya juga terbatas. Jadi kata kuncinya bagaimana tetap menjaga jarak aman dan mendapatkan pelayanan yang sama dalam bidang mata pelajaran. Ini khusus masalahnya ini. Kecuali kalau di SMA Giri kan jumlah kelasnya cukup, sehingga sistem blok itu dibagi rata, kelas yang lain teratasi. Ini khusus, bisa solusinya masing-masing sekolah agak berbeda. Kata kuncinya tetap jaga jarak dan gunakan lakukan protokol kesehatan secara bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Woro. Suaranya Bu Woro nggak nyambung. Ya itu ya. Iya, Bu Woro suaranya banyak, Pak Asadi atas tambahannya. Terima kasih juga Pak Muji atas jawabnya tadi. Semoga Pak Nasrul sudah terdengar, Pak? Sudah terdengar, tapi ada jarak gitu, ya, ada Pak? jarak kira-kira 2-3 menit baru nyampe ke kami. Ya mungkin jauh ya, Jakarta Banyuwangi. Loh, sekarang nggak dengar lagi, Mbak. Apakah sudah terdengar suara saya, Pak? Sudah. Cuman ya nyampainya agak lambat. Iya, Pak. Karena saya juga suara Bapak juga ada jarak kayak delay gitu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin karena jarak kita jauh, tapi Iya. Iya, benar sekali. Saya juga terdengar di sini seperti itu, Pak. Mungkin COVID juga mempengaruhi sinyal ya, Pak? Sinyal Wi-Fi.
Tapi walaupun jarak kita jauh, tetap ya Pak, info-info dan segala pengetahuan masih bisa kita dapatkan di dunia maya. Halo Pak? Iya. Suaranya agak putus-putus Pak. Kali ini mungkin karena sinyalnya. Ya. Baiklah Pak Ashadi dan Pak Mujib, terima kasih. Mengingat waktu, mungkin kita sudahi webinar pada siang hari ini. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar pada siang hari menuju sore hari ini. Banyak sekali yang ingin ditanyakan terkait dengan PTM terbatas, karena kita akan menuju PTM terbatas dan mungkin banyak info-info dan sharing-sharing apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Mujib, sekolah Pak Mujib apa aja sih yang sudah dilaksanakan untuk PTM terbatas, karena kan kebetulan Pak Mujib sudah melakukan PTM terbatas gitu. Mungkin Bapak dan Ibu di webinar ini nanti bisa membuka lagi akun media sosial kami di GTK Dikmendiksus. Di situ ada sekali webinar-webinar. Sebulan ini kami sudah melaksanakan webinar terkait dengan PTM terbatas. Mungkin bisa terjawab segala pertanyaan yang Bapak dan Ibu tanyakan pada hari ini, namun tidak sempat dan tidak bisa kami sampaikan di sini pada hari ini ya, mengingat waktu. Mungkin jadi kita sudahi untuk webinar pada siang hari ini. Demikian webinar seri Guru Belajar PTM Terbatas pada kesempatan hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon kepada dua narasumber nih. Halo Bapak? Bapak? Ya. Monggo Pak Ashadi dulu. Saya mohon kepada dua narasumber untuk menyampaikan pernyataan penutup dan memberikan semangat dan motivasi kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan webinar PTM terbatas pada siang hari ini. Silakan mungkin dengan Pak Ashadi terlebih dahulu ya Pak. Monggo Pak Ashadi. Iya, monggo silakan Pak. Alhamdulillah. Sekolah yang hebat, di dalamnya ada kepala sekolah yang hebat dan selalu berinovasi. Saya telah mengetahui SMA Negeri 1 Giri salah satu sekolah yang hebat dan luar biasa yang selalu berinovasi. Pengawas sekolah hanya memastikan bahwa inovasi yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Karena itulah selalu ada kolaborasi antara kepala sekolah, pengawas, guru, dan komite sekolah. Sukses luar biasa untuk SMA Negeri 1 Giri. Mudah-mudahan kehebatannya bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Semangat. Terima kasih. Suaranya ya, Mbak Waro suaranya nggak kelihatan, nggak dengar? Iya. Kemudian silahkan kepada Bapak Mujib. Monggo Pak. Oke. Bapak Ibu para pengawas di seluruh Indonesia. Iya, monggo Pak untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Bapak Ibu di sini yang sudah mengikuti Bapak webinar. Ibu yang hadir di webinar ini, para pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, janganlah takut yang berlebihan terhadap COVID-19 ini. Tetapi kita pun tidak boleh meremehkan. Tetap hati-hati, tetap waspada, tetap jaga protokol kesehatan. Kepala sekolah, pengawas, dan guru adalah 3 in 1. 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Maka untuk itu, terus jalin koordinasi dengan para pengawas, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi tempat, agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa dilaksanakan dengan baik dalam keadaan selamat dan sehat seluruh warga sekolah. Nil satis nisi optimum. Tiada kebanggaan kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat sekolah kita.
Kalau kita tidak bisa menjadi matahari yang menyinari seluruh jagat raya ini, jadilah kita seperti lentera yang menyinari diri kita dan orang-orang sekitar kita. Kalau kita tidak bisa menjadi sebuah jalan yang luas, yang lebar, dilalui banyak orang, setidaknya kita bisa menjadi jalan setapak yang bisa dilalui beberapa orang. Seandainya COVID ini tidak bisa 100% segera lenyap dari bumi tercinta ini, setidak-tidaknya keadaan ini tidak membuat kita menyerah. Tetapi kita tetap terus produktif dan kreatif, inovatif di masa yang sulit seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada dua narasumber kita, Bapak Ashadi Siswoyo dan Bapak Mujib. Terima kasih Bapak, semua materi dan semua informasi dan sharingnya kepada kita semua dalam webinar siang hari ini. Saya Dewi Woro Harjanti, mohon undur diri. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan selama webinar ini berlangsung. Saya informasikan kepada Bapak, Ibu, jangan lupa untuk selalu mendukung akun dari media sosial GTK Dikmendiksus, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan laman websitenya. Karena akan banyak sekali info ya Bapak dan Ibu, ada info, ada berita menarik yang akan kami bagikan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat GTK Dikmendiksus semuanya. Ibu yang sudah hadir pada webinar siang menuju sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.